Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kalau merasa kayak ngantuk-ngantuk, mungkin bisa lihat bajunya Daniel, cerah ceria banget, warnanya hijau. Daniel menemani saya Kak Rose di acara Ruby No Secret. Wah. Ya, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai dan terjadi di luar sana, mencengangkan dan menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata yang serasa maya, ya, ini ada postingan dari Kejaksaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, ya, mengabarkan telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Polsek Cempaka Putih. Ada tersangkanya, salah satu tersangkanya inisialnya AZ, mantan public artis yang merupakan mantan artis dan public figure. Tuduhannya apa? Tuduhannya adalah AZ terlibat peredaran narkotika di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Jadi kita duga ini adalah Amar Zoni, ya. Di Amar Zoni ini sudah ditangkap berapa? 3 kali, ya. Coba kalau kita baca itu tahun berapa aja. Pertama tahun 2017, itu sebelum dia nikah. Barang buktinya ganja, ya. Dan menjalani rehabilitasi selama 1 tahun. Kita pernah wawancara tuh sudah dia keluar. Kasus keduanya 8 Maret 2023, ya. Terus kemudian baru direhabilitasi, bebas Oktober 2023. Desember kena kasus yang sama lagi, ya. Dan setelah kasus yang ketiga itu divonis 3 tahun penjara dari tahun 2023. 2025 ini dia kabarnya dia, ya, kena lagi menjadi tersangka, menjadi pengedar narkoba di dalam rutan. Padahal kalau kata kuasa hukumnya waktu kita tanya, gimana kabarnya Amar Zoni di dalam? Katanya dia sudah bertobat karena ketika dia terkena kasus menjalani hukuman di dalam penjara, dia sampai tidak bisa merawat ayahnya yang pada saat itu sakit sampai ayahnya meninggal dunia. Coba kita lihat dulu cuplikan wawancara kita dengan pengacaranya. Komentar netizen yang kita baca, yang pertama, keputusan Iris udah paling top barkotop katanya, ya. Ini mengacu pada keputusannya untuk bercerai pada saat itu. Yang berikutnya, bukannya tobat malah makin jadi. Yang berikutnya, dia benar-benar kehilangan arah semenjak awal kasus narkoba dulu. Makin putus asa usai ditinggal Iris. Yang berikutnya, emang dah susah kalau candu berlebihan. Lanjut, dia kayaknya nggak mau keluar deh, berulah melulu. Yang berikut, ya udah berarti dia emang suka hidup di dalam penjara. Ada lagi, kesalahan jangan diulangi lagi. Tidak, kesalahan selalu diulangi. Itulah jantang kalau untuk kasusnya Amar. Yang berikut ada lagi yang tadi tuh dari Amar kita belajar bahwa Amar tidak belajar. Itu juga ada komentar. Ini mungkin jadi apa ya, telaah juga bahwa kasus narkoba, kalau pengguna narkoba dihukum penjara kan harapannya sembuh, ya. Ini kenapa malah jadi pengedar di dalam gitu. Dan menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Bedu yang kemarin baru aja ada kabarnya menggugat cerai istrinya setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 15 tahun dengan 3 orang anak. Kita lihat dulu profil Bedu berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Bedu. Apa kabar Bedu hari ini? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Apa yang kamu rasakan di tengah perjalanan proses? Nadanya biasa aja dong, nggak usah di alun-alun gitu. Iya. Gimana? Ya sama seperti hari-hari sebelumnya, nggak ada perbedaan gitu kan. Yang membedakan adalah ya suasana. Apa suasananya? Ya biasanya bersama, kita sekarang berbeda. Udah pisah. Tempat tinggalnya sudah pisah. Pispot. Udah pispot. Ini ada artikelnya, ya. Terkuak, ya. Bedu sudah 4 kali talak istri sebelum gugat cerai, dan ini kebanyakan juga terjadi di 5 tahun awal pernikahan, ya. Gitu ya. Ini kalau boleh tahu, apakah masalahnya sama ketika kamu menjatuhkan? Bahkan aku sudah pernah sempat talak cerai, kemudian sudah sempat dinikahin lagi. Oh gitu. Iya. Karena udah kalau dalam agama kan nggak boleh, ya kan. Kalau sudah kan nggak boleh sebenarnya juga suami terlalu mudah mengucap talak, ya Bedu. Itu kan udah tahun ke-5, ya. Tahun ke-5. Masalahnya sama itu lagi atau beda? Cuman kalian memang nggak, apa komunikasinya kurang bagus? Ya kan, masalahnya yang mendominasi itu adalah masalah-masalah yang aku skip, ya, yang memang aku janji gak akan pernah bilang ke siapapun. Ya kan. Tapi itu terulang lagi. Jadi artinya sudahlah,
kayaknya sudah memang khawatir daripada rumah tangga isinya mudorot, ya kan, saling menzolimi, itu kan juga nggak bagus. Kan Allah nggak suka sama orang yang zolim. Perceraian pun juga Allah nggak suka. Iya. Tapi ternyata ada keren lain, ada alternatif lain daripada kita saling menyakiti. Lebih baik kita ya udah melepaskan ikatan itu agar kita sama-sama bisa mendapat kebahagiaan dari jalan yang lain. Sebelum-sebelumnya kan sempat rujuk lagi, bahkan tadi ada akad lagi gitu ya. Yang berbeda kali ini apa? Ada kejadian apa yang kamu melihat sehingga merasa bahwa ini kayaknya udah nggak sehat untuk diteruskan? Iya, jadi kita selama ini keputusannya diambil dalam kondisi emosi. Pasti kalau dalam kondisi emosi itu tidak bisa dibenarkan kan biasanya ya kan. Tapi kalau dalam kondisi yang sama-sama kepala dingin, sama-sama lapang dada, sama-sama ridho menerima ketetapan dan ikhlas menerima kehilangan, berarti itu kayaknya sudah tepat. Keputusan itu kita ambil. Jadi sepakat ya berdua. Sepakat. Ya? Sepakat. Ini kemarin kalau kita sempat ngobrol sama Po Eli kan, berdua juga lagi ada acara apa sih kayak jadi MC di acara-acara sesama anak yatim. Iya. Iya. Emang lagi dekat sama anak-anak yatim ke program-program. Kita doa bareng sama anak-anak yatim. Dan ada pengajiannya juga katanya. Iya, sama pasukan yatim Fatur Rahman gitu kan. Iya kan, kalau dari sisi teman gitu ngelihatnya bahwa kamu dan istri sebenarnya masih kompak juga, sama-sama mencari ngaji gitu. Juga gitu. Iya, tapi ketika sudah di rumah berubah lagi. Jadi tetap ada upaya. Ketika ada pasangan kecil berubah lagi. Auranya sudah memang nggak bisa bersatu kayaknya nih kita gitu. Oh, jadi ngomong dikit aja udah langsung emosi gitu. Ada banyak. Antara aku sama dia juga sama. Kadang aku yang meletup, kadang dia yang meletup gitu kan. Kadang aku yang jadi air, kadang dia jadi api, kadang aku jadi api, kadang dia jadi air gitu. Ya kadang-kadang jadi api dua-duanya kebakaran. Ya udah akhirnya daripada api itu besar membakar kita semuanya, akhirnya kita angus. Membakar sampai di neraka juga kita kebakar kan bahaya juga. Ada satu kejadian yang membuat kamu sadar bahwa ini nggak bisa diterusin gitu? Iya ada. Pertengkaran besar, anak-anak lihat? Bahkan anak-anak sempat melihat, itu yang aku khawatir itu terjadi lagi gitu. Bilang ke anak-anak gimana? Oh bilang biasa aja. Bilangnya kita sama-sama, kan aku kan sudah cukup dewasa lah ya. Walaupun usia masih 15 tahun, aku rasa anak-anak udah cukup bijak lah ya, sudah bisa cukup kuat mentalnya untuk menerima keputusan kedua orang tuanya ini. Kita berpikir bahwa bolehlah kita gagal menjadi membangun rumah tangga, maksudnya gagal menjadi suami, gagal menjadi istri, tapi kita berdua sepakat sama Anggi, kita nggak boleh gagal menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Terus yang lebih berat adalah memikirkan bagaimana anak-anak ke depannya. Iya, makanya pun kalau kami pisah rumah, ya sudah pisah rumah, kita sama-sama sepakat untuk jangan terlalu jauh jaraknya supaya kami saling memudahkan untuk berkomunikasi masalah anak. Gitu. Anak mau ketemu saya gampang, saya mau ketemu anak gampang, karena anak-anak sementara kan ikut ibunya. Jadi tahun 2023 kan ya, untuk pertama kalinya mungkin Anggi juga pernah datang ke sini bersama Bedu. Pada saat itu memang adalah keluar banyak juga gosip-gosip di luar sana, menyusul bahwa kamu sempat sharing ada masalah keuangan, rumah tangganya gonjang-ganjing gitu. Anggi sempat keluar untuk mengklarifikasi bahwa di rumah tangganya nggak ada apa-apa dan yang diharapkan adalah rumah tangga itu tenang aja gitu. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. It's okay, kita sekarang semua baik-baik aja. Terus pada saat itu tuh sebenarnya juga masih lagi berproses untuk bisa membangun rumah tangga yang baik. Iya, itu lagi upaya sekuat tenaga kita untuk mengumpulkan kepikiran-kepikiran yang retak untuk kita coba bangun kembali, untuk kita coba susun kembali, tapi ada kesel retak lagi gitu kan. Upaya sekuat tenaga untuk membangun. Karena kan memang kita diminta untuk hanya bersabar aja sih sebetulnya. Sabar aja lah, ini kan ujian. Setiap orang hidup pasti nggak akan pernah lepas dari ujian sampai dia mati. Itu memang ujian selalu ada gitu. Jadi kita memang diminta untuk sabar, ya kan. Dan sabar itu kan memang tidak ada batasnya, ya kan. Nggak ada tuh yang sabar ada batasnya, tapi ternyata kemampuan manusia lah yang dalam bersabar itu yang ada batasnya. Setiap manusia
memiliki kemampuan berbeda-beda dalam batas kesabarannya masing-masing. Jadi ketika kamu bilang kamu berharap kamu bisa lebih tenang mungkin hatinya, dan kamu juga berharap istri kamu juga nantinya lebih tenang hatinya. Berarti ketika ngomong soal kesabaran itu sudah sampai di titik dimana apa yang kamu rasakan? Makanya aku diminta untuk melakukan diajarkan oleh seseorang lah ya. Coba kamu istiqoroh, kamu ambil keputusan dengan cara buka ayat suci, kitab suci Al-Quran, ya kan? Minta sama Allah jadikan ini petunjuk dan permudah petunjuk itu. Aku saat istiqoroh, aku minta, ya Allah, apakah keputusan aku ini tepat atau tidak? Apakah engkau ridho atau tidak? Gitu kan? Aku sholat istiqoroh, aku sholat taubat, aku raba Al-Quran, aku buka Bismillahirrahmanirrahim, ketemu surat apa, ayat apa, aku coba untuk membaca itu, dan aku diskusikan ayat itu, dan aku ketemu ayat itu yang artinya bahwa setiap makhluk Allah itu, setiap Allah menciptakan sesuatu itu ada ukurannya. Kemudian kata kedua, aku ketemu ada tentang hal yang berbicara masalah zolim, hakim dan pengadilan. Kayaknya ini keputusan tepat deh kayaknya deh. Daripada kita berbuat zolim, ya serahkan itu kepada hakim untuk kita adili supaya kita tidak melampaui batas, karena ada ukuran-ukurannya kan. Allah nggak suka sama orang-orang yang melampaui batas. Jadi kamu khawatir kalau ini diteruskan kalian jadi saling menyakiti. Iya, jadi malah melampaui batas kan, nggak boleh kan. Dan akhirnya ya Bismillah. Dan ternyata benar bahwa Anggi nggak ada masalah, Bedu juga nggak ada masalah, bahwa kita sama-sama sepakat menerima keputusan ini dengan kepala dingin, dan Anggi ngerasa dia lebih tenang dan lebih bahagia ternyata. Dia ngomong gitu? Sama, aku juga begitu ternyata. Ini ada story-nya juga ya, story istri kamu nih. Nah, ini ada gambarnya begini. Kita jadi bingung, Bedu, kamu gandeng siapa? Oh, itu bukan Bedu ya? Aku nggak punya kemeja garis-garis kayak gitu ya. Badan kamu juga nggak kayak gitu. Badan nggak kayak gitu. Jadi kayaknya dia lagi ngomongin orang atau kayaknya. Nah, jadi bertanya-tanya ya. Sama ada satu si quotes yang di repost yang menarik kalau menurut aku ya. Jangan cari orang yang sempurna. Cari yang nggak pergi waktu kamu lagi hancur. Sempurna itu relatif, tapi setia waktu susah itu nyata. Kalau kamu mau dijawab? Kamu kalau baca quotes inilah gitu ya. Aku baca quote ini. Memang dia tidak pergi pada saat aku lagi dalam kondisi-kondisi hancur ya, dalam ekonomi yang morat-marit gitu kan. Kita rumah masih kontrak, susah gitu kan, dalam masalah keuangan gitu kan. Mau makan juga kadang-kadang masih disupport sama ayah ibunya Anggi gitu kan. Dia nggak pergi meninggalkan Bedu, enggak. Jadi artinya kalau faktor ekonomi, Bedu yakin Anggi nggak akan pernah meninggalkan Bedu karena masalah ekonomi. Tapi ada hal lain yang dia mungkin enough lah dengan apa yang dihadapkan dari Bedu gitu. Ini keputusan kalian berdua atau keputusan kamu, Bedu? Kalian berdua. Kalian berdua. Ya, masalah itu memang udah akui lah ya. Bedu jujur aja, sebagai seorang laki-laki pernah melakukan kesalahan seperti yang dia storykan seperti itu. Jadi ada duri di dalam diri kalian berdua, dan itu kalian tidak bisa melewatinya, badai ini, sehingga berharap lebih tenang ketika berpisah supaya bisa lebih maksimal menjadi orang tua. Itu betul sekali Mbak Fedi. Udah main piano di sana, bukan kita. Yang paling bikin kamu sedih apa? Nggak ada sedih. Nggak ada. Jangan ntar orang disangka aku jual kesedihan lagi. Ya, bercerai walaupun itu sudah menjadi tekad yang bulat, tetap aja ada kesedihan. Ada, pasti ada. Ya terutama memang nggak bisa kita bohong, nggak bisa kita pungkiri ya. Anak-anak tetap gitu kan. Ya sekarang masih bisa ya mungkin 1, 2, 3 hari ketemu, seminggu masih bisa ketemu. Khawatir nanti ketika kita sudah fokus sama kehidupan masing-masing, ya kan? Ini sudah mulai ada distorsi, sudah mulai nanti akan ada kerikil-kerikil lagi, hambatan. Entah mungkin khawatir pasangannya dia nggak setuju aku ketemu anaknya, takut ketemu maknya, disangkanya kan kita nggak pernah tahu. Takut juga nanti pasangan aku ketika aku mau ketemu anak-anak aku disangka aku mau ketemu sama maknya.
Nah itu yang mungkin yang kita khawatirkan. Tapi kita sama-sama sepakat. Sebelum kita bertemu pasangan masing-masing, kasih sebuah perjanjian, kesepakatan ya maksudnya. Jangan pernah melarang mantan suami aku atau mantan istri aku untuk bertemu dengan anak-anaknya. Seperti itu. Juga ini ada statement kamu juga ya pada saat di sidang pengadilan kemarin bahwa kamu bilang katanya, alhamdulillah sudah pisah rumah. Terus gak ada harta gono gini, nggak ada, semua diserahin. Kamu cuma bawa ATM kosong lagi. Ada isi 4.000. Nggak, tapi betulan kamu udah, ya itu karena buat anak-anak. Yes. Kamu keluar aja badan. Bawa koper sih, ada kopernya. Ada kopernya, bajunya. sama kontrak. Kontrak kan kita dipegang sama manajer. Gitu. Oh. Jadi Sama si Ayu. itu pengaturannya kan kayak gitu. Kamu tinggalin semuanya itu atau nanti dibagi dua? Nggak, udah buat mereka semua. Buat karena Anggi masih sama anak-anak. Tapi aku tetap bertanggung jawab. Uang sekolah, uang jajan anak-anak, makanya anak-anak semua. Aku nggak lepas tanggung jawab. Okay. Sampai termasuk Anggi pun kalau aku bisa ya, aku support sampai dia ketemu jodohnya. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini perpisahan yang walaupun sedih pastinya, tapi membawa kebaikan buat kalian berdua, terutama kebaikan yang buat anak-anak juga. Baik, ada Novita Enji yang kemarin baru melaksanakan operasi batu empedu. Katanya sakit perutnya tuh luar biasa. Coba kita pengen tanya, itu kenapa gara-garanya biasanya ya? Mau belajar. Kita lihat dulu. Profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Novita Enji. Ibu memang langsingan banget nih sekarang. Apa gara-gara operasi jadi langsing? Gara-gara sakit. Jadi total tuh aku sebulan tuh turun 6 kilo. Terus udah gitu pas sakit tuh kayaknya semingguan tuh ada kayaknya turun 4 kilo deh. Seminggu? Karena nggak bisa makan apa-apa, saking sakit dan nggak enaknya semua itu tuh. Sehari makan cuma 2 sendok tuh udah syukur tuh. Terus paling makan buah supaya tetap ada isi gitu. Yang dirasain tuh apa sih sakit ini? Tadi ada batu empedu tuh Jadi rasa sakitnya itu tuh beda sama sakit mah. Sebenarnya kalau orang suka bilang hampir sama, iya di area perut. Tapi itu karena aku punya penyakit mah juga, jadi tahu agak berbeda nih sakitnya. Kalau sakit mah tuh kan kayak tajam gitu. Kalau ini tuh kayak ulu hati itu di bagian tengah sini tuh kayak ditonjok. Tapi seharian nggak hilang-hilang. Terus kalau mah tuh masuk UGD atau minum obat, dikasih obat yang udah hilang tuh pasti hilang. Kalau ini tuh datang lagi sakitnya dan sakit yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak enak banget. Ada muntah, mual, tapi emang aku nggak sampai muntah-muntah, tapi mual karena ya tadi memang pas aku browsing tuh, ya gejalanya tuh perutnya sakit, nggak bisa tidur ke sisi kanan, mual. Aku sih nggak sampai muntah ya, tapi nggak nyaman banget deh. Mual itu bikin yang bener-bener aku nggak bisa makan. Jadi gini banget, kamu nggak bisa begini, terus gini. Udah segala kayak udah nggak ada posisi yang enak, kayak begini juga nggak enak, udah nggak enak aja semuanya. Ya, rasanya kayak kontraksi kalau mau melahirkan gitu kan, sakit terus hilang, sakit. Enggak, ini sakit terus-terusan. Waduh. Kalau mah tuh kan come and go. Ini nggak, sakit aja udah terus-terusan. Nggak bisa beraktivitas tuh ya? Udah nggak bisa, nggak enak banget deh pokoknya. Nah, tapi kamu katanya waktu sempat lah ini cek, memang sempat ada dikit katanya. Tahun lalu MCU, memang di umur ya udah nggak remaja senja. Putri. Di umur remaja senja ini kita kan udah harus makin memperhatikan kesehatan. Sebenarnya ini pelajaran banget buat aku. Tahun lalu MCU udah kelihatan tuh ada batu empedu, tapi ini sekitar 1 senti. Aku nggak ngerasain sakit, nggak ngerasa sakit. Jadi bener-bener baru di awal bulan September sakit yang terus-terusan nggak kelar-kelar, kamen up datang terus abis itu sakit lagi, dikasih obat enakan terus habis itu sakit lagi gitu itu. Dan ternyata pas ini udah yakin nih pas sempat ke UGD, si dokter jaga sempat tanya, ibu punya batu empedu nggak? Punya. Mau kayak pengen gitu kan. Terus udah gitu, oh iya kalau abis salah makan, biasanya tuh kalau kita salah makan, abis makan gorengan atau makan santan atau makanan-makanan yang berlemak tinggi, itu suka sakit. Oh iya ya, enggak, tapi waktu itu mah. Tapi emang saat itu kayak ada yang lain nih yang sakitnya agak beda. Dan bener tuh abis aku inget aku abis makan di restoran Sunda gitu, lagi nengokin anak gitu ke Bandung. Kan sehat banyak lalapannya. Gorengan, tapi kan ya ayam goreng, ikan goreng gitu kan. Udah tuh
kambuh, sakit banget. Nah itu habis itu kayak terus-terusan sakitnya, makanya memutuskan untuk udah deh operasi aja deh. Dan ternyata di hari itu tuh nggak ada berapa pasien yang operasi batu empedu juga? 8. Jadi sekarang ini kamu dietnya apa? Nggak boleh apa? Menghindari makanan gorengan yang deep fried. Jadi kalau cuma pan fried, minyak-minyak semprot nggak apa-apa. Kalau bisa malah yang air fryer. Terus udah gitu menghindari lemak tinggi. Jadi ini memang sebenarnya dari pola hidup, dari cara makan kita yang salah aja. Pola hidup kita yang makannya sembarangan, gorengan itu kan kayak gorengan is life ya. Ya kan, tahu goreng, tahu isi. Aduh, apa kabar? Halo, aku rindu padamu. Jadi minyak yang tertinggal di dalam gorengan itu. Betul. Sebenarnya kalau kita mau gorengan, dokternya bilang kalau gorengan rumah yang pasti minyaknya bersih nggak apa-apa. Oh, gorengan masih rumah. ada, bisa ditoleransi sedikit lah. Terus ya pasti gorengan lemak tinggi, makanan lemak-lemak tinggi, daging merah yang berlemak, terus udah gitu santan-santan nggak boleh. Nah ini sebenarnya buat kita nih ada tuh resiko yang paling mungkin kena si batu empedu itu adalah 4F. Apa? Female, cek. Iya. 40, cek. Fat, enggak sih ya. Satu lagi, fertile, perempuan-perempuan yang pernah melahirkan. 3 tuh udah kita. Tuh. Kalau aku makan nggak fat ya, aku lean. Kita akan kembali lagi. Tapi ada 3 loh. Kita kembali bersama Novita Enzi. Kalau tadi kita bahas mengenai diet ya, ingat ada 4F ya. 4F perempuan 40 bertubuh agak berisi gitu. Sama satu lagi perempuan yang pernah melahirkan tuh resikonya besar banget untuk kena resiko kena batu empedu. Salah satu cara menghindari adalah hindari gorengan. Kalau mau makan gorengan, goreng yang di rumah sendiri aja. Oke. Nah ini berlanjut ke usia 40 plus itu ya. Kamu dan anak-anak. Kamu cerita di anak-anak sudah menjadi young adult. Udah 20-an semuanya. Yang satu 21 tahun Jeremy. Yang kedua Jemima 20 tahun. Mereka udah yang adult. Yang si nomor 1 Jeremy itu sekarang lagi skripsi bab awal sama lagi magang. Tuh gimana dong ya. Yang satunya LDR sama ibu ya. LDR si kecil, si bungsu, si anak perempuan ya. Bandung. Ya Bandung juga di saat kita udah sekarang cuma Bandung doang. Itu berarti loh. Iya emang. Tiap hari kita ngeliat kamarnya ada gitu kan ya. Terus yang tinggal adek gitu kan. Sekarang nggak ada. Itu tuh aku Melo nggak ngebayang sih. Dia lebih jauh lagi. Aduh. Ibu Melo juga. Waduh, tunggu kayaknya saya pindah deh. Aku pengen bilang kalau sampai anak-anak ngambil sekolah di luar aku ikut ya. Kata suamiku. Oke. Sama itu anak yang jadi pertanyaan selanjutnya ya. Ini aturan orang tua boleh atau nggak boleh dan gimana? Kalau misalnya anak-anak nanti memutuskan untuk pindah ke luar negeri, bukan cuma sekolah, boleh nggak? Si kecil, si bungsu, si ade ini itu cita-cita ya semoga tercapai. Mau jadi diplomat. Amin. Diplomat emang ya ada masanya lebih sering di luar dong. Iya dong. Ya kalau bisa mami ikut, mami ikut. Iya memang lebih sering mengunjungi lah paling enggak ya. Cita-cita semua ibu-ibu kayak gitu ya. Ngintil, oke. Kalau mereka ingin menikah di usia 23, 24 gitu boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh ya, kerja dulu kalau bisa. Iya, aku bilang sama anak-anakku ya pokoknya tuntutlah ilmu setinggi mungkin, bekerja, lalu pokoknya ya istilahnya tuh jadi orang dulu. Kalau buat anak aku yang laki, kamu belum bisa ngidupin anak orang, jangan kawin dulu. Yang buat cewek beda lagi nih, tetap aja kamu harus bisa punya penghasilan sendiri supaya buat kamu aja gitu sebenarnya kan gitu. Jadi benar-benar ya sebisa mungkin pokoknya lulus kuliah, kerja dulu ya nanti baru deh gitu. Bebas akses kartu kredit boleh atau nggak boleh? Enggak juga. Terus kita yang bayar tagihannya kan ya. Gimana? Oke, aku balikin bebas akses kartu kredit gimana? Kan ketahuan, Bu, kalau pakai kartu kredit beli ini. Coba kalau udah kepake ya potong uang saku. Oke, baik. Kita berlanjut ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Richard Derrick. Ini adalah seorang aktor muda ya
yang ya kisah hidupnya juga menarik sekali. Dia pernah sempat bilang dia capek hidup miskin. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Di depan Richard sudah ada sebuah bingkisan, di dalamnya ada sebuah benda yang kita pengen dengar cerita dari benda itu. Silakan dibuka. Apa ini? Buka lah. Apa dia? Apa itu? Hadiah nih. Wah. Boleh ditunjukin ke layar. Diangkat aja sepatunya. Bau. Ya ini sepatu dan sudah dipakai lama Ya, nih kayaknya. Tapi ya. ada kisah di balik ketika pertama kali kamu bisa beli sepatu ini. Duh, sedih deh. Sedih. Jadi ini sepatu waktu awal masuk ke dunia entertain. Ya dulu ke Jakarta kan nggak bawa apa-apa. Cuman bawa baju, terus juga ongkos juga dikasih sama manajer, sama dikasih uang saku dulu sama mamanya mantan. Terus ya udah bawa baju doang ke Jakarta dan ketemu sama manajer aku Kaiwan. Dan ini dikasih sama Kaiwan waktu aku dapat Peran. iya. Dapat syuting Magic 5. Apa yang kamu rasain ketika pertama kali ya kamu terima sepatu ini? Ya, jujur seneng banget dulu karena ini barang yang mahal yang dibeliin gitu kan, kayak 2 juta sekian waktu itu dibeliin sama Kak Iwan. Aku ngerasa kayak kok ada orang baik ya gitu. Kok ada orang baik ya? Jadi makasih Kak Iwan. Kenapa kamu bisa sampai kok ada orang baik ya? Karena hidupmu sebelumnya gimana? Ya gimana ya? Ya cukup susah lah. Karena juga orang tua kan cerai. Dulu juga tinggal sama nenek sama kakek. Mama sempat terlilit hutang juga. Mama juga sempat terlilit utang di bank, terus kayak apa namanya yang ada bunga-bunganya tuh. Iya, rentenir itu. Rentenir, ya. Nah, kamu sempat bilang katanya kamu capek hidup miskin. Iya. Tapi siapa yang nggak capek? Iya pasti. Iya gitu. Ada momen apa sampai kamu terucap seperti itu? Pengalaman apa yang nggak enak banget yang teringat? Ya di kondisi saat mama waktu itu tokonya bangkrut dan terlilit utang dan nggak bisa bayar sampai kontrakan toko tuh mau dioper. Dan aku ngerasa kayak itu satu-satunya tempat tinggal yang ada di Surabaya waktu itu. Kayak aku cuman punya itu, terus awalnya kan tinggal sama nenek sama kakek, terus tiba-tiba kayak dapat kabar kontrakannya mau dioper, ya nggak terima kayak. Ya, nggak terima. Marah. Dan banyak juga omongan dari tetangga lah. Dibully juga di sekolah. Nggak dibully sih, kayak lebih, aku rasanya kayak dikatain gitu ya, mama kamu bangkrut ya. Cuman kayak gitu. Ada momen juga yang diabadikan ya ketika Richard berhasil sedikit membahagiakan mungkin ya gitu ya, bisa kasih uang ke mama, bisa kasih motor gitu ya. Setelah yang berikut ini kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Ini kamu sendiri, lihat kamu sendiri terharu gitu. Sini. Apa yang membuat kamu terharu banget lihat momen itu kamu kasih? Enggak. Apa yang teringat? Kangen aja. Kangen mama. Deket banget kamu sama mama. Nggak sebegitu dekat, cuman ya
cuman punya mama. Iya pasti. Mama di mata kamu tuh sosok seperti apa sih? Sosok yang kuat, sabar, Sabar, dan selalu bertanggung jawab. selalu bertanggung jawab. Ketika bercerai, Mama menjadi ibu tunggal buat kamu Iya. dan kakak. Banyak pengorbanan dia. Apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat yang Mama kerjakan yang membuat kamu tuh membekas sekali gitu perjuangannya. Ya kayak dia sampai punya utang segitu banyak, nggak cerita ke anak aja, itu udah kayak pengorbanan dia sih. Dia rela minjem sana sini, nggak cerita, dipendam sendiri. Hebat sih dia. Hebat. Kamu beliin motor itu ya. Tadi karena waktu commercial break dia sempat cerita dia punya usaha sama kakaknya gitu ya. Tapi kemudian karena ada masalah barangnya disita, motor harus dijual. Motor dijual. Itu motor Itu dulu banget. udah. Motor disita, jual terus. Ya karena bayar denda kan. Bayar denda, harus bayar denda 25 juta. Iya. Makanya kamu jual motor. Padahal motor itu siapa yang beliin? Ya hasil kerja itu, hasil thrift itu semuanya, jadi dari kontrakan apa segala macam kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Sampai akhirnya Allah berikan rezeki lain buat kamu. Iya, ya nggak tahu tiba-tiba nge-live terus tuh ada satu manajer kepincut. Ya, jodoh ya dipertemukan dengan manajer. Kamu juga pernah katanya ingin mempertemukan ayah dan ibu kandungmu gitu. Sudah gitu. Apa sih yang ingin kamu tahu dengan mempertemukan, atau apa yang kamu harapin dengan mempertemukan ayah dan ibu kandungmu, dan ingin bertanya apa yang terjadi? Kamu berharap apa? Sebenarnya awalnya kayak lawakan aja sama kakak gitu ya. Kayaknya mama ini masih sayang deh gitu. Kita itu aja apa ya? Apa itu? Datangin papa ke Jakarta, mama ke Jakarta biar mereka ketemu gitu. Ya masih sayang, kayaknya masih kangen gitu. Udah deh ditemuin, terus juga ya akhirnya tanya-tanya, terus kayak papa tuh dulu gimana sih, kok dulu katanya kaya banget kan. Aku nggak ngerti semuanya kan, cuma dapat cerita-cerita aja. Dulu katanya kaya banget, punya rumah di Juanda Cluster. Kenapa, apa yang terjadi gitu? Iya, apa yang terjadi, kemana semua ini. Saya kan juga pengen ngerasain gitu. Kok nggak ada gitu. Terus ya kenapa mereka tiba-tiba pisah, terus kenapa kamu ditinggalkan? iya, kenapa papa nggak ada sama sekali itu, kayak nggak ngasih uang sepeser pun, nggak ngurusin biaya sekolah, nggak apa, kayak benar-benar hilang dari peradaban. Setelah kamu tanya, jawabannya membuat hati kamu puas dah? Enggak. Tetap enggak? Papa aku tuh ya hampir sama ya, namanya juga anaknya. Jawabannya nggak jelas, dia juga bercanda-bercanda mulu ditanya. Kenapa Pak dulu? Terus ngono. Tapi di dalam hati kecilmu kamu ingin hubungan ayah dan ibumu baik? Oh enggak. Enggak? Enggak pengen? Bapak brengsek Bapak. Papa nikah 14 kali ya sama Mama. Jangan deh, kasihan Mama. Jadi kamu hanya ingin tahu? Pengen tahu aja. Pengen kenal papamu. Sekarang masih suka halo-halo nggak sama papa? Hah? Masih suka ngobrol nggak sama papa? Sering kayak waktu itu, pokoknya dari pertemuan itu kita lebih kayak gimana nah kabarnya gitu. Komunikasi Ya, lancar ya. Ya. Sekarang ada job apa ini. Pernah dikasih duit nggak sama papa? Belum sih. Oh belum ya, nanti minta. Nggak punya. Richard, terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir berbagi cerita. Aku juga terima kasih Mudah-mudahan Kak. tetap sukses, bisa terus membahagiakan keluarga dan membahagiakan dirimu juga ya. Amin. Sehat-sehat terus. Bedu terima kasih, Angie terima kasih. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Room TV. No Secret. Mwah.